Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan RZ2 Channel. Di kesempatan kali ini akan membahas lanjutan pembahasan soal untuk matematika kelas 7. Dalam hal ini adalah soal-soal penilaian akhir semester atau semester 1. Kaitannya di bab pertama itu mengenai bilangan, baik bilangan bulat maupun bilangan pecahan. Kemudian dibahas juga di bab berikutnya adalah mengenai himpunan, selanjutnya aljabar, dan terakhir itu adalah mengenai persamaan linear satu variabel. Di pertemuan sebelumnya, di pembahasan sebelumnya sudah dibahas sampai nomor 16. Nah, untuk selanjutnya dibahas nomor 17 kaitannya dengan himpunan. Sebelumnya sudah dijelaskan pengertian himpunan dan ciri-ciri beserta contohnya yang ada di soal 16. Bagi yang belum mengetahui bisa dicek kolom deskripsi pembahasan soal nomor 1 sampai 16 untuk soal-soal penilaian akhir semester atau PAS matematika kelas 7. Untuk nomor 17 ini berkaitan dengan himpunan. Himpunan yang ditanyakan atau dijelaskan di sini adalah himpunan bilangan prima. Ya, seperti sudah diketahui waktu itu sudah dijelaskan bahwa bilangan prima mempunyai dua faktor. Kita daftar anggotanya, anggota bilangan primanya antara map yang kurang dari 15, berarti 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Ini adalah anggota bilangan prima yang kurang dari 15. Dari semua ini yang merupakan anggota himpunan P adalah 2 ya. 2. Kalau 9 bukan, 10 juga 15 bukan bilangan prima. Selanjutnya nomor 18 ini faktor 8 ya. Faktor itu adalah bilangan asli ya. Bilangan asli yang bisa membagi 8. Bilangan asli yang bisa membagi 8 adalah 1 ya, bisa bagi 8. Kemudian 2 juga bisa membagi 8. Kemudian 4 ya. Dan terakhir adalah 8. Ini adalah bilangan-bilangan yang bisa membagi 8 atau sebagai faktor 8. Banyaknya berarti banyaknya himpunan anggota ada 4. Jelas ya? 4. Berikutnya masih tentang himpunan, yaitu mendaftar anggota bilangan prima. Jadi harus jelas, teliti. Pertama adalah anggota bilangan prima ya. Nah, ini dibacanya 5 kurang dari X kurang dari 17. Artinya bilangan prima antara 5 dan 17 ya. Berarti 5-nya tidak termasuk kan. Jadi 5 di sini bukan anggota G, berarti ini salah karena ada 5-nya. Salah, ini salah juga. Kemudian kurang dari 17 ya. Berarti di sini bukan merupakan anggota bilangan prima. Itu yang betul yang ini. 7, 11, dan 13.
Dilanjutkan ke nomor 20. Ini kaitannya dengan penyajian himpunan ya. Penyajian himpunan itu ada 3, bisa dengan deskripsi, kemudian bisa dengan tabulasi seperti ini, atau juga dengan notasi bentuk himpunan. Baik, pertama di sini sudah pasti bilangan genap, bilangan cacah yang genap. Berarti A sampai D betul syarat pertama. Syarat keduanya harus lebih besar dari 2 atau sama dengan 4. Jadi D-nya bisa seperti ini. Persingkat saja, berarti boleh nulis seperti ini, sama dengan 10. Cara pertama. Cara yang kedua boleh juga seperti ini, nama depannya sama ya, berarti lebih besar dari 2. Untuk X nya lebih besar dari 2, lebih kecil dari 12 gitu. Atau bisa 2 lebih besar sama dengan 10. Bisa juga ditulis 4, ini ya sama dengan 4 tapi lebih kecil dari 12 ya. Jadi ada 4 cara untuk menyatakan notasi pembentuk himpunan untuk bilangan 2, 4, bilangan 4, 6, 8, dan 10. Berarti yang mana? Ya, jawabannya yang D. Ya, karena ini lebih besar dari 2 yaitu 4 sampai dengan 10. Dilanjutkan nomor 21. Himpunan kosong ya. Himpunan kosong berarti himpunan yang tidak ada anggotanya. Pengertiannya jelas sebagai himpunan tapi tidak ada anggotanya. Kita lihat yang A, himpunan bilangan prima yang genap. Ada ya, bilangan prima yang genap yaitu 2. Kemudian bilangan ganjil yang kurang dari 5 ada ya, 1, 3 ya, itu bilangan ganjil yang kurang dari 5. Himpunan bilangan prima antara 7 dan 10 ya. Bilangan antara 7 dan 10 kan 8, 9 ya, tetapi 9 dan 8 ini bukan bilangan prima, jadi tidak ada anggota. Betul di sini yang tidak ada anggota atau kosong. Sedangkan yang nomor D ada anggotanya ya, bilangan cacah antara 6 dan 8 adalah 7. Jadi jawabannya adalah C, bilangan prima antara 7 dan 10 itu tidak ada. Dilanjutkan ke nomor 22. Nomor 22 ini adalah mengenai himpunan bagian ya. Himpunan bagian itu jika anggotanya adalah P, anggotanya adalah sampai dengan N, banyaknya himpunan bagian adalah 2 pangkat N. Banyaknya anggota adalah 2 pangkat N.
Di sini N-nya ada berapa? Ada 4 tuh ya. Sini ada 4. Himpunan bagiannya menjadi 2 pangkat 4, itu 6. Jadi himpunan bagian dari A, B, C, D ada 6. Selanjutnya nomor 23 ya. Nomor 23 kita harus mendaftar dulu anggotanya ya. P-nya bilangan asli yang kurang dari 4 ya, bilangan asli yang kurang dari 4. Kita jawab berarti 1 ya, ini bilangan asli mulai dari 1, kemudian 2 dan 3 ya, berarti anggota himpunan P adalah 1, 2 dan 3. Kemudian bilangan prima kurang 8 adalah anggota Q, berarti 2, 3, 5 dan 7. Itu adalah bilangan prima yang kurang dari 8. Maka P gabung Q atau P jaminan Q adalah ya, jadi semua anggota yang ada di P atau Q digabungkan ya, berarti 1, 2, 3, 5 dan 7. Berarti jawabannya betul. 1, 2, 3, 5 dan 7 merupakan gabungan dari himpunan P dan Q. Untuk nomor 24 adalah irisannya. Sama seperti nomor 23, kita daftar dulu anggota himpunan P. Kelipatan 3 berarti 3, 6, 9, 12, 15, tambah 3 lagi jadi 18 ya, tambah 3 lagi 21, berarti bukan. Ini adalah kelipatan 3 yang kurang dari 20. Kemudian faktor Q 1, 2, 4 tidak bisa ya, maaf. Yang bisa membagi 18 3, kemudian 6, 9, terakhir 8. Berarti ini kan 1 kali 18, 2 kali 9, 3 kali 6. Itulah faktor-faktor dari 18. Irisan P dan Q ya. P irisan Q berarti yang ada di anggota P dan Q. Baik, kita lihat. 3 ada di P, ada di Q, ada juga ya. Tuh. Kemudian berapa lagi? 6 ada di P, ada di Q. Selanjutnya 9, dan terakhir yang sama lagi 18 ya. Jadi ada 4 anggota yang merupakan irisan P dan Q. 3,
6, 9, dan 18. Selanjutnya nomor 25. P irisan Q. Berarti yang ada di P dan Q ini adalah irisan, ya. Irisan P, irisan yang ini apa? Ini berarti P dikurangi Q. Dan ini adalah Q dikurangi P. Nah, yang dua ini 1 dan 8 berarti yang bukan gabungan dari P atau Q. Jadi setelah P digabungkan dengan Q, anggotanya adalah ini, P gabung Q 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti yang bukan komplit ini 1 dan 8. Oke, mudah-mudahan bisa difahami ya mengenai himpunan. Itu kita sudah bahas sampai nomor 25, dan di halaman 3 ini yang terakhir yaitu mengenai bentuk aljabar. Ya, mudah saja, bentuk aljabar berarti bentuk persamaan atau bentuk matematika yang ada huruf-hurufnya. Dalam ini adalah X. Nah, kemudian ditanyakan di sini yang jadi koefisien. Koefisien itu adalah konstanta atau huruf atau angka yang menempel pada variabel, ya. Sini kita lihat yang nempel pada variabel X kuadrat adalah 3. Ya, yang nempel pada X adalah negatif 4. Ya, jadi jelas ya, koefisien X kuadratnya adalah negatif 3, koefisien dari X nya adalah negatif 4. Baik, itu pembahasan sampai dengan bentuk aljabar. Yang dibahas atau kita bahas adalah nomor 27 yang kaitannya dengan bentuk aljabar. Di sini ditanyakan pasangan suku yang sejenis, ya. Sejenis. Syarat sejenis itu apa? Yang pertama adalah variabelnya sama, ya. Jadi satu hurufnya harus sama. Kemudian yang kedua, selain hurufnya harus sama, juga adalah pangkat dari huruf tersebut atau pangkat dari variabel tersebut. Ya, kita lihat yang A, variabel atau hurufnya sama X, ya, X, tapi pangkatnya beda, ya. Yang ini pangkat 2, ini pangkat 1, ya, berarti ini bukan. Kemudian ini yang B, ini variabelnya X, ini variabelnya Y, berarti bukan juga. Selanjutnya yang C, ya, di sini variabelnya X, ini variabelnya Y, udah jelas bukan, ya. Dan yang D, ini variabelnya X dan Y sama, ini juga X dan Y, ya, pangkatnya juga sama-sama 1. Ya, ini berarti ini yang sejenis. Ya, itu syarat sejenis, huruf dan variabelnya sama. Selanjutnya kita bahas bagian nomor 24. Maaf. Ini nomor 28.
bentuk paling sederhana ya. Dalam hal ini kita harus mengetahui suku yang sejenis adalah suku-suku yang bisa dijumlahkan. Kalau tidak sejenis, hurufnya berbeda, termasuk pangkatnya beda, berarti tidak bisa dijumlahkan. Baik, kita lihat yang sejenis ya. Yang sejenis di sini adalah 6A ya. Sejenisnya dengan 2A ya. A sama. Kemudian yang 5B sejenis dengan, dan terakhir ada konstanta ya, sejenisnya dengan konstanta. Baik, selanjutnya kita sederhanakan atau kita hitung yang variabelnya A ditambah 2A berarti 8A yang variabelnya A. Kemudian yang variabelnya B ini negatif 5 dikurangi 4 ya, sama-sama negatif, berarti negatif 9 ya. Dalam ini perhitungan bilangan bulat negatif harus sudah bisa tentunya ya. Kemudian negatif 7 ditambah 3. Kalau hutangnya 7 baru dibayarnya 3, masih punya hutang 4 ya. Jadi jawabannya 8A dikurangi 9B dikurangi 4. Oke, selanjutnya kita bahas nomor 29. Untuk nomor 29 ini adalah perkalian bentuk aljabar dua suku. Banyak caranya, diantaranya adalah dengan mengalihkan masing-masing suku. Yang pertama ke sini, kemudian kedua ke sini, dikalikan ya, bukan dijumlah. Kemudian yang ketiga yang ini, terakhir jadi 4 kali mengalihkan. Yang pertama A dikalikan dengan A. Yang pertama ini A dikalikan dengan A adalah A kuadrat. Kemudian A kali negatif 2 berarti negatif 2A. Selanjutnya 5 kali A positif ya, tambah 5A. Terakhir ini 5 kali negatif 2 berarti negatif 10. Nah, ini belum selesai karena masih perlu disederhanakan, yaitu suku-suku yang sejenis, sehingga kita bisa tulis selanjutnya. Ini tidak ada yang sejenis, tulis ulang A kuadrat, kemudian negatif 2 tambah 5 ya, negatifnya 2 positifnya 5 berarti tambah 3A. Terakhir kurang 10. Itu caranya untuk mengalihkan antar dua suku. Jawabannya yang selanjutnya untuk nomor 30. Ya, ini harus kita gambar dulu persegi panjangnya biar jelas.
Kita tuliskan bagian-bagiannya. Memiliki lebar X, berarti X nya ini ya yang lebar. Kemudian panjangnya 3 kali lebar, 3L. 3L karena L nya adalah X, berarti panjangnya ini adalah 3X gitu. Kelilingnya adalah 72, jadi dari sini 70. Sama ini berarti kelilingnya 2 kali panjang tambah lebar. Panjangnya adalah 3X, lebarnya adalah X. Ya, berarti kelilingnya adalah 2 kali 3X sudah tambah 1X kan 4X. Jadi kelilingnya adalah 8X. Nah, kelilingnya itu adalah 72. Itu artinya 8X. Bisa dibalik. 8X sama dengan 72. Berarti nilai X nya adalah 72 dibagi 8. Bagi 8. Berarti X nya adalah 9. Ya, jadi lebarnya ini adalah 9. Lebarnya, panjangnya berarti 3X 3 kali 9 27. Oke ya, jadi jawabannya di sini tidak ada, harusnya ada, yaitu 27. Baik, jelas ya. Selanjutnya nomor 31. Nah, untuk memudahkan pengerjaan, berarti sebelah kiri variabel, sebelah kanan adalah angka. Di sini sudah bentuk variabel, tulis lagi di sini biar lebih leluasa. 4P ditambah 8 sama dengan 28 dikurangi P. Ya, ini P yang sebelah kanan pindahkan ke sini. 4P berarti jadi ditambah P. Nah, untuk hal seperti ini nanti bisa ditanyakan di kolom komentar kalau memang belum jelas dari mana atau bagaimana konsepnya. Kemudian ini 28, ini seolah-olah pindah 8, berarti ini adalah 5P sama dengan 20. P nya berarti 20 dibagi 5 ya. Berarti nilai P nya adalah sama dengan 4, 20 bagi 5. Jadi nilai P nya 4. Oke. Nomor 32. Nilai matematika Iwan kurang dari 30. Jika nilainya disebut
sebagai X, berarti menyatakannya adalah X kurang dari itu berarti 060, 65, 55 dan seterusnya, itu berarti lebih kecil dari 70, kurang dari 70. Berikutnya nomor 33, tidak jauh berbeda pengerjaannya dengan persamaan. Ya, kalau yang ini namanya pertidaksamaan. 3A ditambah 2 kurang dari 17. Notanya bilang asli ya. Berarti 3A kurang dari 17 kurangi 2. Berarti 3A sama kurang dari 15. A nya berapa? A nya kurang dari 15 dibagi 3. A nya kurang dari 5 ya, cari yang kurang dari 5. Yang kurang dari 5 berarti satu, 2, 3, 4 adalah kurang dari 5. Selanjutnya nomor 34 tidak jauh berbeda dengan nomor 33. Berarti 3A ditambah 1 itu lebih besar dari 13. Kita tulis lagi seperti tadi, 3A lebih besar dari 13, sini dikurangi 1, jadi 3A lebih besar dari 12. A nya lebih besar dari 12 dibagi 3, berarti A nya 4 ya, A nya berarti 4. Maaf, A nya lebih dari 4, lebih dari 4. Ya, ini harusnya bukan X tapi A ya, lebih besar dari 4. Baik, pilihan nomor terakhir di pilihan ganda yaitu persamaan ini. Ya, tulis ulang 2 kurang B kurang dari sama dengan P dikurangi 2. Ya, kerjakan dulu dalam kurung 2 kali 2 berarti 4 dikurangi 2P kurang dari sama dengan P kurangi 2. Ini bukan 24 ya, maaf.
Nah, ini hilangkan biar lebih mudah dibalik aja. P kurang dari 2 lebih besar dari 4 kurang 2P. Oke, 2P nya pindahkan, P ditambah 2P lebih besar dari 4 ditambah 2P ditambah 2P berarti 3P lebih besar sama ini. Nah, P besar sama dengan 6 dibagi 3. Jadi P nya lebih besar atau sama dengan 2. Ya, dipilih salah satunya. Yaitu terakhir, yaitu bagian uraian atau esai ya. Kita disuguhkan dengan soal yang pertama, itu operasi hitung, penjumlahan, dan juga pembagian. Ada pengurangan juga bilangan bulat ya. Disini ada bilangan bulat negatif. Baik, yang pertama kita lihat atau kita hitung negatif 25 ditambah 13 ya. Negatifnya 25, positifnya 13, berarti negatif 12. Negatif 12. Kemudian dibagi negatif 4 dikurang 2 ya. Berarti negatif 6. Selanjutnya kita hitung bagi negatif 12 dibagi negatif 6. Bilangan negatif dibagi bilangan negatif, hasilnya positif ya. 12 bagi 6 2 ya. Jadi jawaban nomor 36 adalah 2. Dilanjutkan ke nomor 37 ya. Baik, kita misalkan dulu, ini kaitannya dengan himpunan. Kita misalkan himpunan yang suka matematika, kita namakan himpunan M. Yang suka dengan IPA, kita namakan himpunannya I. Kita gambar diagram Venn-nya. Ini himpunan S Mesta ya. Yang suka IPA N itu ada 15. Kemudian yang suka matematika itu ada 23. Dan 8 orang senang keduanya. Banyaknya anggota I
irisan M. Jadi yang 8 orang ini dia suka matematika juga suka IPA ya. Baik, karena ada irisan yaitu 8 orang, berarti gambarnya seperti ini. Baik, karena ada irisan I dan M atau ada yang suka IPA dan matematika 8 orang, berarti gambarnya seperti ini. Ya, gambarnya seperti ini. Berarti ini yang suka IPA, yang suka matematika. Nah, untuk menggambar atau mendeskan banyaknya anggota, harus ditulis yang irisannya dulu di sini, 8 orang. Tinggal berikutnya di sini yang suka IPA saja ya. Jadi yang suka IPA itu 15, 8 orangnya itu suka matematika. Berarti yang suka IPA saja adalah 15 kurang 8 yaitu 7. Jadi yang 7 ini yang suka IPA saja. Kemudian yang suka matematika saja berarti di sini 23 kurang 8 berarti 13. Jadi gambarnya seperti ini. Kemudian ditanyakan banyaknya siswa dalam kelompok itu. Ini berarti jawaban A. Jawaban B-nya banyaknya siswa berapa? Ya, semuanya yang ada di sini 7 ditambah 8 ditambah 13, jadi 15 ditambah 13 berarti 28. Ya, jelas ya, ini gambar diagram Venn-nya, ini jumlah anggota-anggota dan ini jumlah seluruh siswa yaitu 28. Nah, ini kita jumlahkan, jadi tinggal ditambah saja. Jadi ini dengan dijumlahkan, yang sejenis jumlahkan. Negatif 7A yang ini dengan 3A, berarti hasilnya negatif 4A. Jangan bingung lagi, ini yang sejenis. Kemudian bilangan bulat negatif 7 tambah 3, hasilnya negatif 4. Berikutnya konstantanya negatif 5 dikurangi 2, berarti negatif 7. Jelas ya, itu nomor 38. Selanjutnya nomor 39. Jadi kita tinggal hitung 3x kurangi 7, ini nomor 39 sama dengan 11.
berarti 3x sama dengan 11 ditambah 7. X nya 11 tambah 7 18 dibagi 3, berarti X nya sama dengan 6 ya. Ini untuk nomor 39. Selanjutnya terakhir nomor 40. 5 ditambah 2x kurang dari x ditambah 9. Ya, huruf sebelah kiri berarti 2x, ini dikurangi ke x 9 dikurangi 5. 2x kurangi 1x tinggal x kurang dari, begitu jawaban terakhir nomor 40. Baik, dari semua yang dijelaskan mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Kami dari RSC 2 Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.